Putri yang cantik ini sedang lempar bungun untuk memilih calon suami. Satu pria yang jelek sudah berhasil ambil bunga itu. Melihat pria kulit hitam muka sangat jelek ini, Putri tersenyum. Sepertinya dia sangat puas. Cinta datang begitu cepat. Dan raja langsung pingsan. Melihat pria yang jelek di bawah. Ternyata raja punya 7 anak, semua adalah putri. Mereka sudah umur untuk menikah. Raja memutuskan buat acara cari suami untuk anak-anak dia. Di hari Hal, 7 putri berdiri di atas melihat ke bawah. Di bawah ada banyak pria kaya dari negara lain datang. Dan mereka juga berdiri di paling depan. Saat ini putri tua melempar bunga ke bawah. Satu pria kumis hitam mengkapnya. Melihat senyuman putri, bisa melihat dia sangat suka dengan pria ini. Yang lain mulai lempar bunga ke arah orang yang mereka suka. Tapi sampai putri bungsu yang lempar. Dia melihat kakak dia sudah pilih yang paling baik. Melihat orang di bawah semua mirip satu sama lain. Putri harus lempar bunga ke bawah. Dia hanya mau kasih bunga ke pelayan. Dan sedih untuk pergi. Di sisi lain, setelah kasih misi untuk para monster, Sang Tong sudah datang ke negara ini. Sang Tong main dengan bahagia sama para anak kecil di sini. Ketika dia sendiri, walaupun pakai topeng, Sang Tong merasa sangat sedih. Walaupun balik ke dunia manusia, Sang Tong sangat berbeda dengan dunia ini. Sang Tong sedih melihat ke Mulan. Bilang dia sangat merindukan Ratu Iblis. Melihat adegan Ratu muncul di atas langit. Kebetulan saat ini, putri paling kecil sedang dimarahin oleh raja. Karena dia tidak ikuti perintahnya. 6 kakak dia juga bersifat dingin kepada adiknya. Harusnya mereka menikah bersama. Tapi karena adik mereka tidak bisa menikah. Putri kecil memohon pada raja untuk beri dia waktu. Tapi raja tidak setuju. Waktu buat anak-anak menikah tidak bisa menunggu lagi. Tapi putri kecil tetap mau seperti tadi. Karena ini adalah masalah besar dalam hidup dia. Raja sangat marah. Dia suruh tentara keluar cari pria yang paling jelek. Dan seperti itu, Sang Tong sedang tidur di sini. Sudah dibawa masuk ke istana oleh tentara. Sang Tong dipaksa untuk ke tempat lempar bunga. Melia pria yang dipilih oleh raja. Putri langsung patah hati. Dia tidak mengerti kenapa raja pilih pria yang jelek seperti ini untuk dia. Saat ini ada yang aneh terjadi. Banyak awan hitam datang. Dan mulai ada petir. Putri melihat ke pria jelek itu sekali lagi. Dia menemukan di dalam tampilan yang jelek itu adalah pangeran yang sangat tampang. Melihat muka asli punya Sang Tong. Dan cahaya dari tubuh dia. Putri langsung tertarik dengan Sang Tong. Dia tidak butuh banyak waktu. Lempar bunga ke arah Sang Tong. 7 putri berhasil mendapatkan suami dalam 1 hari. 7 putri cari calon suami di hari yang sama. 6 kakak punya suami yang kaya raya dan tampang. Dan putri kecil dapat pria yang sangat jelek. Dia hanya bisa menerima kenyataan. Karena orang yang dapat bunga adalah orang sangat jelek. Putri harus ikut ke rumah kecil punya dia. Baru masuk ke rumah Sang Tong terus terima kasih pada Tuhan. Karena dia sudah mendapatkan istri yang sangat cantik. Hari itu semua kakak datang untuk bertemu dengan adiknya. Melihat Sang Tong sedang tidur membuat mereka takut ingin kabur. Putri kecil datang untuk bergoyang tempat tidur gantung. Walaupun putri tidak bergoyang tempat tidur, Sang Tong tetap tidur seperti babi. Akhirnya dia putusin tali. Sang Tong karena itu jadi langsung bangun. Semua kakak kasih tahu ke adik mereka. Jangan peduli dengan masalah lempar bunga lagi. Cepat pergi dari tempat ini. Tapi adik mereka bilang Sang Tong sudah berhasil mendapatkan bunganya. Dia harus menerima takdir. Dia ingin lanjutin hidup bersama Sang Tong. Semua kakak melihat adik mereka omong seperti itu. Jadi tidak mau omong apa lagi dan langsung pergi. Tapi Sang Tong sangat miskin. Bahkan beras juga tidak punya. Putri hanya bisa mohon pada kakak dia. Semua kakak lempar makanan ke dia dan maluin dia di depan banyak orang.
Gadis ini hanya bisa menangis karena malu. Di sisi lain Sang Tong dikasih makan oleh teman. Sampai malam. Pasangan ini karena dikit makanan jadi berantem. Sang Tong tidak punya makanan, hanya bisa dia menahan kelaparan. Sampai malam Sang Tong buka topengnya. Sang Tong duduk di samping danau dan menggunakan sihir untuk ikan terbang ke atas. Setelah itu Sang Tong bakar ikan. Dia mengingatkan waktu bersama Ratu Iblis. Air mata jatuh dari kapan tidak tahu. Di sisi lain, Putri sendirian di dalam rumah kecil itu. Berpikir semua masalah yang dia harus menghadapi waktu ini. Putri sangat sedih dan mulai nangis lagi. Di dalam istana sedang ramai orang dan penuh petasan di langitnya. Tapi hidup Putri kecil tidak bersinar seperti petasan di sana. Melihat istri dia sangat sedih. Jadi besok pagi Sang Tong lepasin topeng di depan dia. Melihat pria yang tampang muncul di depan, Putri langsung terkejut. Sang Tong bilang waktu ini karena dia jadi Putri merasa sangat sedih. Putri mendengar itu langsung berbalik dan pergi. Sang Tong langsung pegang tangan Putri. Kenapa dia tidak mau maafin Sang Tong? Putri dorong Sang Tong keluar. Lalu beresin barang ingin pergi. Sang Tong ambil tas dari tangan istri. Lalu tarik tangan Putri untuk masuk ke dalam rumah. Di samping sungai, Sang Tong sertikan semua tentang hidup dia. Dari anak kecil lahir di dalam cangkang siput. Dibesarkan oleh ibu menjadi manusia. Lalu dijaga dibesarkan menjadi dewasa oleh Ratu Iblis. Sang Tong ceritakan semua kepada Putri. Untuk istri yang cantik ini, kedua mulai buka hati. Dan mulai hidupan yang bahagia bersama. Walaupun Sang Tong pakai topeng yang jelek, Putri tetap tidak meremehkan. Malam itu, Putri saat Sang Tong sedang tidur yang nyenyak, perlahan ambil topeng punya dia pergi. Putri untuk hancurkan topeng itu. Lalu pakai api untuk dibakarnya. Tapi topeng itu tidak hancur. Saat ini Sang Tong keluar dari kamar. Dia ambil topeng dalam hati sangat marah. Lalu balik ke kamar. Walaupun Putri memohon seperti apa, Sang Tong tetap mau pakai topeng itu.